Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dias Sajarul Bayakti. Di sini saya akan mereaksi video dari Bari Arsitektur Education dengan judul Sistem Elektronik pada Bangunan Tinggi Listrik Arus Lemah disingkat LAL. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara kalau elektronik maaf atau listrik arus rumah ini lebih banyak ke yang sifatnya kinerja fungsional gedung dan transfer informasi atau data. Jadi terkait arus rumah ini nanti kami bahas mengenai diagram sistemnya, terus instalasinya. Jadi tadi yang sudah diinformasikan mulai dari nanti ada akses atau security sebuah gedung, tata suara, CCTV, fire alarm, internet, data, telepon, MATV, dan terakhir disinggung sekilas mengenai bus. Oke, kita langsung masuk saja ke diagram sistem elektronik itu sendiri yang umum dilaksanakan pada HRS building. Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah di sistem elektronik ini ada yang namanya ruang kontrol. Ruang kontrol ini ialah sebuah ruangan yang fungsinya memonitor dan melakukan controlling pada seluruh aktivitas elektronik di dalam gedung tersebut. Biasanya memang ditempatkan di lantai dasar dan mudah diakses oleh pengelola gedung atau building management, sehingga nanti pengelola gedung yang akan melakukan monitoring dan controlling terkait performa atau kinerja dari gedung itu sendiri, sehingga nanti akan banyak CPU, layar, server, dan lain sebagainya, ya, karena namanya juga control room. Nah, sebagai gambaran, jadi nanti kita coba contohkan salah satu sistem elektronik yang awal-awal ialah mengenai aksesibilitas atau security gedung itu sendiri. Jadi yang membedakan bangunan tinggi dengan bangunan-bangunan biasa atau bangunan bertingkat rendah ialah salah satunya terkait akses atau security-nya. Jadi misalnya kalau ada orang masuk pada gedung tersebut bertamu, maka dia akan masuk ke lobby. Nanti di lobby itu akan ketemu dengan resepsionis. Nah, kalau misalnya orang yang sudah terbiasa di gedung tersebut, misalnya penghuni apartemen atau pekerja di gedung itu yang sudah rutin bekerja di situ, maka dari masuk itu dia dari lobi bisa langsung masuk ke akses gate, masuk lift, dan ke fungsi-fungsi ruangan lainnya, karena biasanya dia memegang akses card. Tapi kalau untuk tamu itu biasanya akan ketemu dengan resepsionis. Nah, dia kalau tamu itu biasanya akan ditanya mau kemana, nanti biasanya dia akan diberikan akses card khusus visitor atau tamu, dan biasanya KTP-nya pinjamkan atau dititipkan resepsionis, ditukar dengan kartunya. Nah, nanti kartu itu akan diinformasikan atau dibaca oleh ruang kontrol bahwa ada visitor dan terbaca jam berapa masuknya dan bahkan nanti pulangnya pun jam berapa. Nah, di situ baru dia akan peroleh kartu, baru dia akan bisa masuk ke akses gate. Jadi akses gate itu sebuah gate, ini biasanya di perkantoran umumnya, nanti di tap baru dia bisa masuk ke gate tersebut. Nah, dengan adanya kartu tersebut, maka terbaca pintunya, akses gate-nya terbuka, baru dia bisa masuk ke area-area lainnya, misalnya masuk ke lift atau masuk ke ruangan-ruangan lain. Nah, untuk apartemen biasanya tidak ada akses gate, tapi langsung ke lift. Nanti di liftnya itu juga kartunya bisa dibaca oleh liftnya, jadi tergantung tipe liftnya seperti apa, tapi akses-akses itu biasa kartunya itu di tap di lift, misalnya lantai 20, maka dia akan ke lantai 20. Dan juga akses card ini juga bisa digunakan untuk ruangan-ruangan tertentu, misalnya ke fasilitas atau ke area-area lain yang memang tidak sembarangan orang bisa masuk. Jadi kalau orang asing tidak memiliki kartu, tidak bisa masuk ke ruangan-ruangan yang sifatnya fasilitas. Oke, jadi poin yang saya dapat ya dari penjelasan ini tuh jadi yang membedakan dari bangunan tinggi dan yang di bawah yang rendah gitu ya. Jadi pada ruangan tinggi itu ada ruang kontrolnya gitu. Jadi untuk mendeteksi semua akses-akses. Jadi bisa membuat kita
bisa ini memakai akses-aksesnya karena udah terdetek gitu di ruang kontrolnya dan bisa bebas beraktivitas. Dan juga pengelola gedung pun punya kartu sendiri. Jadi dia juga hanya biasanya pengelola gedung bisa mengakses ke seluruh fungsi-fungsi bangunan yang sifatnya manajerial. Jadi nanti ke ruangan genset, misalnya ke ruang pompa, semuanya pakai akses card. Pintar iklan lo, Jadi ini terkait dengan akses atau security sebuah gedung. Nah, bahkan sekarang teknologinya juga banyak berkembang ya, tidak hanya menggunakan kartu, banyak gedung yang menggunakan sensor seperti sidik jari dan juga face recognition. Jadi nanti muka atau wajah seseorang itu direkam pada sebuah alat seperti layar gitu, terus nanti pada saat mau memasuki ruang tertentu itu juga ada layar yang akan membaca wajah yang sudah direkam tersebut, sehingga wajah itu kalau sudah terbaca menjadi member maka akan bisa masuk ke ruangan yang dimaksud. Jadi teknologi terkait security atau akses pada gedung ini berkembang sangat pesat dan banyak fitur-fitur yang bisa diaplikasikan tergantung kebutuhan dari gedung itu sendiri. Fungsi Nah, buat fitur-fiturnya sendiri tadi juga disebutin ya ada berbagai macam gitu, tidak hanya kayak berbentuk card tapi juga bisa mendeteksi wajah. lain dari sistem elektronik ialah yang umum di gedung ya, sistem tata suara atau speaker. Nah, sound system ini atau sistem tata suara fungsinya sebagai informasi, fungsi utamanya. Jadi misalnya terjadi pengumuman-pengumuman penting pada gedung tersebut, dan juga bisa jadi pada saat kondisi darurat seperti kebakaran atau bencana gempa dan lain-lain, maka informasi mengenai kondisi darurat itu akan diinformasikan oleh pengelola gedung atau resepsionis ke seluruh bagian dari ruangan ini, ke seluruh bagian dari gedung tersebut, sehingga seluruh penghuni gedung akan mengetahui, oh kondisi ini darurat, kita harus evakuasi atau turun ke tangga darurat dan lain sebagainya. Nah, ini informasinya melalui tata suara. Dan juga di ruangan ini tuh sangat penting gitu ya dalam memberitahu beberapa informasi yang dapat membantu kita gitu. Contohnya tadi disebutkan dalam hal mau mengevakuasi atau ada terjadinya bencana alam gitu ya. Jadi memudahkan kita mendapat informasi dengan adanya sound system ini atau tata suara yang dapat menyampaikan informasi kepada seluruh isi orang yang ada di gedung tersebut. gedung-gedung tertentu juga banyak digunakan oleh pada resepsionis untuk meng-call atau memanggil driver biasanya. Jadi nanti pengumuman misalnya bapak siapa ditunggu di lobi. Nah, ini juga menggunakan tata suara atau speaker seperti ini. Nah, tidak hanya bencana alam ya, jadi buat memanggil kita kalau mesen apa gitu ojol, bisa dipanggil juga nanti sama si ini. Misalnya ada tamu yang menunggu drivernya dari basement, ditunggu di lobi. Nah, ini diumumkan juga melalui speaker. Jadi tata suara juga yang umum digunakan sebagai sistem elektronik pada gedung. Terus selanjutnya adalah sistem detektor dan fire alarm. Nah, ini juga fire alarm ini juga sangat penting, harus ada di seluruh gedung. Jadi kalau terjadi kondisi darurat, maka nanti kebakaran misalnya di ruangan tersebut terbaca oleh detektor dan nanti alarmnya bunyi, maka control room akan bisa menginformasikan itu atau mengetahui oh lokasi mana yang terjadi kebakaran atau kondisi darurat. Jadi dari ruang kontrol ini akan terbaca misalnya kebakaran di lantai sekian, maka informasi itu akan tertampilkan di control room dan bisa dibaca oleh building management, sehingga nanti tindak lanjutnya misalnya harus evakuasi, harus ada pemadaman dari pemadam kebakaran dan lain sebagainya sudah jelas gitu karena lokasinya sudah definitif terbaca di control room. Nah, selanjutnya ada detektor dan fire alarm ya. Jadi udah jadi alarm gitu kalau misalkan ada kejanggalan-kejanggalan, contohnya tuh kayak kebakaran atau apapun, nanti dari room control itu akan memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung bahwa misalkan amit-amitnya terbakar, ada kebakaran atau apa gitu. Jadi memudahkan pengevakuasian tadi ya. Kayak lanjut.
Selain itu juga ada yang namanya CCTV atau kamera CCTV. Ini juga tujuannya lebih kepada monitoring gedung terkait keamanan juga. Jadi nanti siapapun yang bergerak atau beraktivitas di gedung ini tentunya di area-area publik seperti lobi, koridor, di fasilitas semuanya harus tercover oleh CCTV. Nah, kamera CCTV ini juga ada beberapa tipe. Biasanya untuk area publik seperti lobi dan lain sebagainya itu kameranya cukup besar. Dia biasanya bisa untuk zoom in, zoom out, atau tilt and zoom, bahkan bisa juga dia berputar kameranya sampai 360 derajat. Tapi kalau kamera-kamera di area koridor biasanya kameranya yang tipenya fix, jadi tidak bisa berputar, tapi dia biasanya juga mengcover seluruh koridor. Jadi kalau misalnya koridor kita belok-belok atau sangat panjang, maka akan ada beberapa kamera CCTV pada koridor tersebut. Ini juga sama, nanti seluruh informasi dari kamera CCTV akan terbaca di control room. Jadi di control room itu nanti akan ada banyak layar dan seluruh kamera akan ada informasinya di situ. Jadi kalau misalnya ada kamera yang mati juga akan ketahuan di control room. Nah, selanjutnya tuh CCTV ya, itu juga dapat membantu kita gitu kalau misalkan amit-amitnya terjadi pencurian atau apapun gitu ya bisa terdeteksi dan bisa terawasi juga gitu dengan adanya CCTV keamanan di gedung tersebut tuh menjadi terjamin dan terkontrol lagi di mana dalam ruang kontrol room itu kan selalu ada yang menjaga atau mengawas nanti misalkan ada sesuatu yang mencurigakan bisa langsung ditindak ya atau membuat laporan tuh nanti ada rekamannya jika terjadi apapun. Kita lanjut. Oke, iklan dulu sepertinya. Oh, betul. Dengan Mentos. Yes. Fresh. Oke, Bukan pesan berikutnya. iklan lagi guys, ternyata. Seharian. Wajah 2 kali lebih cerah. Selanjutnya juga pada high-res building ini, sistem elektronik yang banyak digunakan juga adalah adanya telepon, data, dan MATV. Jadi kalau zaman project-project zaman dulu itu biasanya data atau internet itu sendiri, telepon sendiri, instalasinya, terus TV juga terpisah sendiri. Tapi pada saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi ada yang namanya fiber optic. Biasanya ada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang sudah menawarkan triple play. Jadi internet, telepon, dan TV itu dalam satu jarit tarikan kabel. Jadi fiber optik jauh lebih efisien dan ini sudah banyak digunakan dan sudah sangat umum digunakan pada gedung-gedung yang beberapa tahun terakhir. Itu kurang lebih garis besar mengenai diagram sistem elektronik. Nah, khusus untuk gedung-gedung tertentu, ada juga gedung yang menambahkan fitur BUS. BUS ini adalah Building Automation System, di mana sifatnya ialah monitoring dan controlling terkait benda-benda atau fitur-fitur kelistrikan pada gedung tersebut. Jadi nanti misalnya penggunaan listrik akan terbaca, contohnya penggunaan penerangan atau cahaya lampu, penggunaan AC, jadi bisa diketahui mana AC yang boros, mana AC yang tidak boros, atau ada yang nyala, ada yang mati, bahkan dengan Oke, selanjutnya tuh ada telepon, data, dan MATV ya. Jadi tadi disebutkan juga ada fiber optik gitu ya. Jadi 3 in 1. Kalau zaman sekarang tuh memang tidak bisa jauh gitu. TV pun sekarang kan sudah smart TV kan ya. Terus juga nanti dari semua keelektrikan itu tuh dikontrol sama yang tadi disebutkan Bas ya, yang berfungsi sebagai monitoringnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang apa ya misalnya eh, boros gitu, ada keborosan di mana nih bisa terdeteksi ataupun dari semua elemen-elemen dapat terdeteksi sama si Bas ini tuh yang mengontrol tentang kelistrikannya. Lanjut. ini tidak hanya sifatnya monitoring tapi controlling, bisa juga kita mematikan AC atau lampu dari control room atau dari server, sehingga siapa tahu di Bisa juga mengkontrol itu gak usah ke ruangannya gitu ya. Misalnya di lantai 7 kan lumayan gitu dari bawah. Jadi bisa dikontrolnya tuh dari control room kalau mematikan AC tadi katanya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi aja biar lebih jelas.
misalnya sebuah perkantoran, penggunanya sudah pulang, tapi ternyata lampunya lupa dimatiin, itu bisa dimatikan dari control room. Bahkan sekarang sudah lebih canggih lagi, bisa dikontrol atau dimonitor dengan gadget ya, selama ada internet, jadi bisa dengan handphone atau tablet. Jadi ada aplikasi-aplikasi untuk memonitor kinerja gedungnya. Misalnya AC atau lampu itu nyala bisa dimatiin dari jarak jauh. Begitupun sudah banyak juga apartemen yang menggunakan sistem BAS ini, disebutnya smart home atau smart building. Itu biasanya juga pakai aplikasi. Jadi misalnya kita sedang di luar kota, ternyata pengen menyalakan atau mematikan salah satu komponen. Ternyata tidak hanya di ruang kontrol aja, di luar kota juga bisa gitu ya. Jadi memakainya tuh suatu aplikasi, jadi bisa mengontrolnya dari jarak jauh. Canggih juga ya, guys. Mantap. Komponen listrik di apartemen kita itu bisa dikontrol dari jauh, tinggal mana saja fitur-fitur kelistrikan yang akan dikonek dengan sistem smart home tersebut. Jadi ini yang namanya building automation system atau smart home. Oke, kita langsung masuk ke instalasi elektronik pada area publik. Tadi sudah disinggung sekilas terkait lobi dan koridor. Ini penting untuk diketahui kita sebagai para perencana arsitektur untuk mengetahui item-item apa saja yang akan muncul di perencanaan ruangan kita, khususnya pada area plafon ya. Jadi misalnya ini sebuah koridor atau lobi, nanti di plafon kita akan muncul smoke detector atau fire detector, detektor kebakaran, ada ceiling speaker, jadi nanti di plafon kita tuh akan ada speaker tadi untuk informasi kondisi gedung atau informasi-informasi yang penting pada gedung tersebut. Juga adanya CCTV, jadi tidak bisa sebuah plafon itu pada gedung-gedung high-rise atau bangunan publik ini benar-benar bersih atau hanya lampu saja, tapi nanti ada lampu, ada sprinkler untuk kebakaran, terus ada item-item elektronik seperti ini, ada smoke detector, speaker, dan CCTV, sehingga kita harus memperkirakan ya adanya item-item ini. Lanjut untuk instalasi elektronik pada contohnya pada sebuah unit apartemen. Jadi di apartemen ini dimulai dari pintu masuk, nanti ada security access, tadi sudah disinggung sekilas, jadi tidak bisa orang asing itu masuk ke apartemen kita kalau tidak memiliki akses card. Jadi nanti kartunya itu di tap di pintu, biasanya disebutnya smart door lock, jadi bisa ditambah ada fitur-fitur pakai kode nomor juga, tapi yang umum pakai kartu seperti di hotel juga banyak ya seperti ini. Jadi itu salah satu instalasi elektronik pada apartemen, security access, terus ada ceiling speaker, tadi sudah dibahas untuk informasi-informasi yang penting khususnya kondisi darurat. Nah, khusus di dalam unit apartemen itu biasanya ada ceiling speaker ini bisa diatur volumenya. Jadi tapi tergantung proyeknya juga, ada yang bisa diatur, ada yang tidak. Tapi pada umumnya bisa diatur volumenya dibesarkan atau dikecilkan. Terus juga tadi sudah disinggung juga terkait adanya smoke atau fire detector. Apalagi apartemen ini kan ada aktivitas memasak ya, ada pantry, maka ada detektor di area pantry, di ruang bersama, di kamar tidur. Terus nanti berdasarkan layout furniture kita nanti juga ada, kalau misalnya ada TV tentunya nanti ada colokan atau slot untuk MATV, terus ada juga kalau misalnya ada internet itu juga hub atau colokan untuk internet juga, itu juga tergantung layout furniture-nya seperti apa dan tergantung kebutuhan kita. Nah itu tadi pada saat sekarang sudah maju teknologinya dengan fiber optik, jadi hanya satu kabel saja tapi nanti bisa dipakai untuk TV, untuk internet, dan juga untuk telepon. Dan yang terakhir untuk apartemen tertentu biasanya juga ada fitur intercom atau ITC. Intercom ini biasanya sebuah layar kecil, ada tombol-tombolnya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertamu ke apartemen kita, ternyata dia sudah di lobi, nanti di lobi itu juga ada intercom, nanti diinformasi oleh security-nya, dinyalakan intercomnya, kita bisa komunikasi dulu. Bener nggak si tamu itu kelihatan wajahnya bahwa itu akan tamu yang akan masuk ke apartemen kita. Jadi kalau misalnya itu memang tamunya sesuai, misalnya keluarga atau siapapun, itu di intercom terbaca, maka bisa diizinkan masuk ke apartemen kita. Tapi kalau memang ternyata orang asing, itu kita bisa tolak. Nah, tahunya dari mana ya? Dari intercom ini. Cuma memang biasanya apartemen yang kelas menengah ke atas yang menggunakan ITC atau intercom ini. Tapi banyak juga apartemen yang kelas middle juga menggunakan ini. Jadi tergantung kebutuhan apartemennya seperti apa.
Lanjut ke instalasi elektronik pada kamar hotel. Ini contohnya hotel standar bintang 3-an kurang lebih. Jadi ini juga sama, ada security access atau access door, smart door lock. Ini pakai kartu. Biasanya juga kartunya bukan cuma, kalau di hotel bukan cuma untuk pintu ya, dia juga untuk menyalakan listrik di kamar hotel itu. Jadi kartunya ada untuk pintu dan untuk kelistrikan. Terus sama masuk ada ceiling speaker tadi untuk pengumuman dan informasi lainnya. Terus ada detektor. Nah, detektornya biasanya hanya satu saja di dekat area tempat tidur. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas memasak di hotel ini dan juga hanya satu ruangan ya atau satu unit hotelnya. Terus ada juga MATV untuk colokan untuk TV dan juga ada data atau internet. Biasanya internetnya berupa, kalau misalnya yang pakai sistem LAN itu ditempatkan di meja kerjanya, tapi kalau pakai WiFi ya tinggal dimasukkan kode password. Tergantung kita nginap di hotel itu nanti dikasih password internetnya seperti apa sehingga kita bisa menggunakan internet kalau pakai WiFi. Terus yang membedakan apartemen dengan hotel itu ialah di hotel itu ada telepon yang terpasang fix di sebelah kasur kita. Jadi di bedside atau nakas itu ada telepon. Telepon ini penting untuk hotel. Kenapa? Karena biasanya di telepon ini kita bisa langsung menghubungi lobby atau resepsionis, misalnya ada kebutuhan atau ada pertanyaan dan lain sebagainya atau komplain, itu nanti ada extensionnya di telepon tersebut. Dan juga kalau kita mau memesan makanan dari restoran, itu juga di telepon di dekat kasur kita itu juga nanti sudah ada extensionnya, tinggal di kontak gitu. Jadi telepon ini menjadi bagian yang cukup penting di sistem elektronik pada kamar hotel. Terakhir ke kesimpulan, jadi tadi itu perbedaannya ya dari apartemen sama hotel. Kalau di hotel tuh tadi yang membedakan tuh apa ya, telepon ya, karena nggak ada ITC gitu. Kalau di apartemen kan ada ITC-nya yang dimana fungsi untuk bisa bertanya, bukan bertanya, lebih ke faktor keamanannya gitu, memastikan yang bertamu tadi yang disebutkan, misalkan dia itu kerabat atau bukan, dipastikan di make sense dan di make sense kan dulu. Terus kalau yang di hotel tuh hanya telepon gitu kalau misalkan ingin membeli makanan atau apapun itu. Dan juga tadi disinggung juga tentang fire-nya yang apa. Nah, smoke fire detectornya itu tuh dipastikan tempatnya sesuai ya, jangan di area masak atau apapun yang dapat mengeluarkan asap. Jadi bisa apa ya, kayak ngaco gitu kalau di situ makan. Kalau di tempat tidur kan cocok lah ya, agak akan ada apa-apa gitu. Jadi dapat berfungsi dengan baik lah. Kita lanjut saja guys, supaya lebih enak. pertama yang perlu diperhatikan ialah terkait sirkulasi gedung. Jadi bagaimana kita membuat layout yang memungkinkan tadi security dari gedungnya, akses-aksesnya tertata, teratur sedemikian rupa, dan juga nanti hubungannya dengan penempatan CCTV serta tata suara. Terus terkait juga dengan layout denah interior, misalnya pada apartemen atau hotel tadi, karena adanya nanti kalau kita denahnya detail, maka nanti konsultan MEP pun akan detail dalam menempatkan data, internet, telepon, MATV, dan lain sebagainya. Terus juga terkait dengan desain plafon juga harus diperhatikan adanya nanti fire alarm, detektor, speaker, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa plafon itu benar-benar bersih atau cuma lampu saja. Jadi banyak item-item elektronik yang harus ada di bangunan tersebut. Dan yang terakhir ialah ruang kontrol yang harus kita siapkan sebagai perencanaan arsitektur, terutama di lantai dasar ya, sebaiknya di lantai dasar. Kenapa? Untuk memudahkan controlling bagi pengelola gedung. Dan biasanya juga ruang kontrol ini terintegrasi dengan fire command center dari untuk monitoring bahaya kebakaran. Jadi sebaiknya di lantai dasar, sehingga untuk building manajemen mudah pengontrolan dan monitoringnya. Dan juga kalau terjadi kebakaran, nanti petugas pemadam kebakaran mengontrol posisi kebakarannya lebih mudah, monitoring bahaya kebakaran. Oke, di sini ada 4 ya dari perancangan arsitektur yang perlu diperhatikan. Yang pertama tuh ada sirkulasi gedung, seperti security, access CCTV, dan tata suara. Itu komponen-komponen penting ya yang harus diperhatikan juga.
lalu ada layout denah atau interior seperti data atau internet, telepon, TV. Jadi si interiornya tuh disesuaikan dengan kebutuhan dan posisinya tuh harus tepat gitu biar enak dipandang juga. Nah, lanjut ada desain plafon. Di sini di desain plafon ada fire alarm, detektor, dan speaker yang dimana ini berfungsi untuk memitigasi adanya bencana alam dan lain-lain yang dapat merugikan. Dari ruang kontrol di lantai dasar di bawahnya yang dapat mengkontrolling dan monitoring semua dari aspek-aspek yang ada dan memudahkan si security atau bagian yang menjaganya dalam memantau gitu keadaan dari yang ada di gedung dan menciptakan keamanan, kenyamanan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin sekian saja ya reaction dari saya gitu. Mohon maaf kalau agak balelo gitu ya. Cukupkan saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.